Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rianti dengan NIM 432220101006. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan seluruh keunikan yang dimilikinya. Bahasa jadi pelengkap komunikasi dalam berpikir, berbicara, serta bertindak. Bahasa memperjelas iktikat seseorang ataupun kelompok dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kerap kita jumpai orang lain yang berdialog dengan bahasanya yang tidak kita pahami. Itu artinya terdapat bahasa lain, tidak hanya bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, gimana bisa kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu metode buat dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita merupakan dengan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari serta digunakan di Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing lainnya. Mereka tentu akan kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Sebagian antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Perihal ini membuat bahasa Indonesia ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di berbagai dunia. Selanjutnya, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Banyaknya jumlah penutur bahasa Indonesia menjadi salah satu alasan tersendiri untuk berbagai negara mempelajari bahasa Indonesia, hingga masuk dalam lingkungan akademis. Terdapat 52 negara asing yang saat ini membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya Malaysia, Jepang, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Maroko, Vietnam, Korea Selatan, dan masih banyak negara lainnya. Sementara itu, Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Motif negara lain mempelajari bahasa Indonesia yaitu Indonesia yang kaya akan alam dan juga budaya membuat negara lain ingin mempelajari budaya Indonesia dengan membangun kerjasama dengan Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kerjasama antara negara lain dengan Indonesia akan jauh lebih mudah. Tidak akan terjadi kesalahpahaman dan juga dapat menghindari perpecahan. Alasan lainnya mengapa bahasa Indonesia sangat diminati, karena bahasa Indonesia termasuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga mudah dipelajari karena menggunakan huruf Latin dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Lalu, apa kehebatan bahasa Indonesia di mata dunia? Yang pertama, bahasa paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Jika kamu berkunjung ke negeri kanguru ini, jangan heran jika akan kamu temui banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia saja, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa ini ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan tentunya Australia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada Pusat Studi Indonesia ada di Jepang. Sebagai salah satu bekas penjajah, wajar jika Jepang memiliki akar budaya yang mirip dengan Indonesia. Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang, Pusat Studi Bahasa ini didirikan sejak tahun 1969. Beberapa universitas ternama pun sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di tahun 1992 sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia.
Tercatat sudah lebih dari 12.500 orang peserta turut berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut. Lalu yang keempat, bahasa prioritas di Vietnam. Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Di tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan negara Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Meski jumlah penuturnya terus bertambah, bahasa Indonesia hingga kini belum bisa menjadi bahasa internasional dan bahasa pengantar di PBB. Salah satu kendalanya adalah masih maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Selain itu, jumlah kosakata bahasa Indonesia belum mencukupi untuk digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia hanya memiliki 91.000 kosakata, sedangkan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional karena jumlah kosakata yang kaya yaitu memiliki 1 juta kosakata. Menurut data, jumlah ini malah terus berkembang dari waktu ke waktu, yakni sekitar 8.500 kosakata per tahunnya. Lalu, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Mengenalkan bahasa Indonesia sejak dini di dalam keluarga, walau tidak menutup kemungkinan untuk tetap dapat mengenalkan bahasa daerah maupun bahasa asing pada anak tersebut. Namun, porsi pengenalan bahasa Indonesia dapat diberikan lebih besar dibandingkan bahasa yang lain. Begitu juga halnya bila anak bersekolah di sekolah yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa asing, maka di rumah orang tua tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Mempopulerkan dunia entertainment Indonesia juga berarti mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia luar. Jika dunia entertainment Indonesia bisa menembus pasar internasional, masyarakat mana yang tidak puas, sinetron, film, ataupun lagu-lagu yang dijual di pasar internasional, setidaknya membuat masyarakat asing mengerti beberapa kosakata bahasa Indonesia. Jika semakin lama mereka semakin tertarik dengan dunia entertainment, hal ini juga akan membuat mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Lalu kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel pada setiap kata ataupun perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah untuk dimengerti. Yang menjadikan bahasa Indonesia diminati oleh negara lain, namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia yang hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan bahasa asing lainnya. Mereka akan terkejut mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung, orang-orang di sekitar kita akan tertular. Lalu saran dari pembahasan materi ini yaitu, untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa Indonesia kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya materi mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.